Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Mari bersama-sama kita menyembah Tuhan pagi hari ini. Sama-sama kita cari wajah Tuhan sebelum kita beraktivitas hari. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Katakan, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Sekali lagi katakan, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Mari sembah Tuhan. Oh, ralabasyanda ralabo. Ralabayasyanda ralaba ralaba ralaba. Oh Tuhan, kami mau terus berharap hanya kepada-Mu, ya Tuhan. Mari terus sembah Tuhan, mari cari wajah Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, Tuhan akan nyatakan kuasa-Nya atas setiap kita pagi hari ini.
Mari lebih lagi sembah Tuhan. Ralabaya shanda ya ralabara labara labara. Ralabara labaya shanda ya ralabara labara labara labara. Ralabara labaya shanda ya ralabu. Kami mau terus sembah Tuhan. Ralabaya shanda. Yes, Lord. Jamah hati kami ya Tuhan. Ajari kami untuk terus berharap hanya kepadamu ya Tuhan. Mari dari hatimu katakan, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Lagi katakan, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari lebih lagi katakan, jadikan aku indah, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua anugerah-Mu Tuhan. Kami mau belajar taat Tuhan Yesus. Kami mau belajar setia Tuhan hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar Engkau bicara Tuhan Yesus kepada kami pagi ini Tuhan. Kami mau Tuhan jalan-jalan kami seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat pagi. Puji Tuhan kalau hari ini kita bisa kembali bertemu di channel Saat Teduh hari ini. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita hari ini, kita dipenuhi dulu, diisi oleh firman Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan diambil dari Matius 18 ayat 3. Firman Tuhan bicara demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Puji Tuhan. Hari-hari ini gembala kita sering mengingatkan kita untuk kita terus percaya habis. Percaya habis hanya kepada Tuhan.
Di masa-masa pandemi ini, yang bisa kita lakukan hanya percaya habis kepada Tuhan. Ketika saya mendengarkan kata-kata percaya habis, saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, apa sih ini maksudnya Tuhan? Karena kita semua percaya, kita semua mengerti bahwa Tuhan itu satu-satunya penolong kita. Bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus saja ada keselamatan. Bahwa hanya di dalam Tuhan ada pertolongan. Dan saya juga percaya buat setiap pemirsa yang menyaksikan channel ini pasti mengaminkan apa yang dikatakan oleh gembala kita. Semuanya juga mengerti. Kemudian apa? Selanjutnya apa sih? Percaya habis itu gimana sih? Apakah kita sungguh-sungguh percaya? Apakah kita benar-benar mengerti bahwa pertolongan kita itu hanya dari Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh mengaminkan bahwa hanya Tuhan Yesus saja yang menolong kita? Hanya kita, hanya pribadi demi pribadi, dan Tuhan yang tahu. Tidak ada satu orang pun yang dapat mengerti sesungguhnya hati kita bagaimana. Seringkali kita sebagai orang dewasa tanda kutip, logika dan pengetahuan lebih berperan. Dan pagi ini firman Tuhan menyampaikan bahwa kita tidak bisa masuk kerajaan surga apabila kita tidak menjadi seperti anak kecil. Maksudnya apa sih? Kerajaan surga di sini bukan berarti baru bisa kita rasakan, baru bisa kita nikmatin apabila kita sudah meninggalkan dunia sini. Dalam Matius 6 ayat 10 dikatakan, di dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada kita, dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu berarti bumi pun bisa merasakan kerajaan surga. Selama di bumi kita bisa merasakan kerajaan surga. Kapan itu? Ketika kita ada sukacita, ketika kita ada damai sejahtera, ketika kesehatan memenuhi hati kita, ketika ada puji-pujian dari mulut kita, ucapan syukur, tanpa kita sadari kita sedang menikmati kerajaan surga di bumi. Dan ini yang Tuhan rindukan, ini yang Tuhan inginkan dari setiap kita anak-anaknya. Firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita bahwa kita harus bertobat dan menjadi seperti anak kecil supaya kita bisa menikmati kerajaan surga. Anak kecil itu kayak gimana sih? Ada banyak sifat anak-anak kecil, tapi saya memfokuskan hanya 2. Anak kecil itu punya sifat tidak ada rasa takut, dan kedua, percaya dan tergantung hanya kepada orang tuanya. Anak kecil tidak pernah pusing dengan urusan makanan, urusan minuman, pakaian, dia nggak pernah pusing. Kalau dia mau makan, kalau dia perlu pakaian, dia mau minum, dia tinggal minta sama mama papanya. Dia nggak pernah pusing. Gimana caranya makanannya itu dimasak, gimana caranya makanan ini dikelola, dia nggak pernah pusing. Anak kecil itu hanya tinggal minta sama mama papanya, aku mau makan, aku mau susu. Itu anak kecil. Dan dia juga tidak minta ke siapa-siapa. Dia hanya minta ke orang tuanya, karena dia tahu dan dia percaya orang tuanya pasti kasihin. Itu anak kecil. Itu anak kecil. Dia hanya minta kepada kedua orang tuanya. Anak kecil sangat percaya dan tergantung kepada kedua orang tuanya. Di masa-masa ini, ketika seorang suami melihat fakta
ada anak-anak dan istrinya yang harus makan dan bayar uang sekolah, sementara suami baru saja menerima surat dari kantor, ada pemberitahuan kalau dia di PHK. Seorang kakak hanya bisa melihat adik-adiknya yang masih kecil, karena dia harus menerima kenyataan kedua orang tuanya dipanggil kembali ke rumah Bapa di surga karena terpapar virus corona. Bagaimana seorang suami, seorang kakak ini menyikapinya? Ini kenyataan. Ini fakta yang harus dihadapi. Tapi pagi ini Tuhan mengingatkan lagi. Jadilah seperti anak kecil yang gak pernah pusing dengan masalah makanan dan minuman. Jadilah seperti anak kecil yang terus bergantung hanya kepada mama dan papanya. Hari-hari ini Tuhan hanya menginginkan supaya setiap kita yang mengatakan, "Aku percaya Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus, aku sayang Engkau Tuhan," biar hati kita pun boleh memiliki iman seperti anak kecil yang tidak pernah pusing, yang tidak pernah takut, yang tidak pernah bingung, dan terus bergantung kepada kedua orang tuanya. Tetap percaya habis hanya sama Tuhan kita. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami memiliki Bapa yang baik. Kami memiliki Bapa yang begitu peduli sama kami. Kami memiliki Bapa yang perhatian sama kami. Tidak akan pernah Engkau membiarkan kami sendirian. Tangan kananmu itu yang terus memegang kami. Tangan kananmu itu yang terus memeluk kami. Biar kami terus Tuhan, mata kami terus terarah kepadamu Tuhan. Di hari-hari yang mungkin tidak menyenangkan ini, ketika Engkau izinkan kami menghadapi ini semua, tapi kami percaya kami memiliki Bapa yang baik. Kami memiliki Tuhan yang luar biasa, yang terus memegang kami, yang terus memeluk kami. Tangan kananmu itu yang menjaga dan memelihara kami. Oh, terima kasih Tuhan. Saat ini Bapa, kami terus berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu Tuhan, untuk setiap pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Biar mereka semua Tuhan juga merasakan kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah kondisi yang tidak menyenangkan ini Tuhan. Biar hadirat-Mu, kasih-Mu terus mengalir atas mereka semua, dan mereka boleh menikmati lawatan-Mu Tuhan. Jamah mereka semua Tuhan, mereka yang terbeban, mereka yang kena sakit Tuhan, mereka yang hari-hari ini mengalami kondisi yang tidak menyenangkan. Lawat mereka semua Tuhan, lawat mereka semua Tuhan. Kuasa-Mu dinyatakan, terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan, terjadi mujizat di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan, saat ini bangsa kami itu pun juga mengalami kuasa-Mu, mengalami mujizat, terjadi revival Tuhan di mana-mana. Kami percaya Tuhan, kebangkitan terjadi Tuhan, terjadi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Api Pentakosta ketika yang sedang Kau curahkan di bangsa kami, bergerak Tuhan, bergerak ke bangsa-bangsa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau sungguh luar biasa. Kami bangga memiliki Tuhan seperti Engkau. Terpuji-pujilah Engkau di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.